Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Saya akan menyampaikan terkait dengan ini. Saya ajak renungan dulu sejenak. Nah, renungan sejenak. Bapak Ibu, di tempatnya Bapak Ibu, kalau bayi lahir itu nangisnya gimana ya? Apakah gitu ya? Adakah ketika lahir langsung ahlan wa sahlan gitu? Tidak, Bapak. Ketawa, Pak. Nah, kalau di Amerika gimana ya kira-kira nangisnya bayi? Nggak mungkin lahir langsung good morning, nggak mungkin ya. Lahir ya cenger-cenger. Apalagi di Indonesia yang nangisnya agak panjang. Kayak di Indonesia kan gitu ya. Nah, ini ketika bayi ternyata sama. Tapi ternyata setelah ada perkembangan Bapak Ibu, berkembang begini, menjadi besar ya, itu karakternya bisa berbeda-beda. Ada anak yang suka menolong kawannya. Sebaliknya, ada anak yang suka bertengkar, hobinya bertengkar dengan kawannya. Dilihat kawannya gitu aja sudah tersinggung, ada yang begitu. Nah, ini tanda-tanda ada perbedaan. Ada yang sukanya marah-marah terus apapun, ya pokoknya dari hari ke hari isinya marah. Ada yang sabar dengan penderitaan yang dihadapi, sabar terus, pokoknya itu. Ada yang begitu. Ada yang ceria, apapun masalahnya ceria pokoknya. Tapi ada juga yang suka mengeluh, sudah diberikan banyak rezeki dari Allah masih mengeluh, misalnya gitu. Ini perkembangan berikutnya Bapak Ibu. Kalau kita lihat begini, apa yang berkontribusi sebenarnya? Yang berkontribusi itu ada dua hal, lingkungan dan Bapak Ibu nanti yang tidak berkepentingan dulu silakan di mute dulu ya. Nah, ada dua hal ini, lingkungan saya dibuat, tapi sebenarnya ini semua karena dipengaruhi oleh adanya pendidikan. Jadi pendidikan itu sangat penting, aspek yang sangat penting untuk membentuk ini karakter siswa yang seperti ini, karakter manusia yang seperti ini. Nah, sekarang Bapak Ibu kuliah di PPG, pendidikan profesi guru itu harus memiliki kemampuan secara utuh. Jadi tidak bisa Bapak Ibu hanya hebat dalam ketegasan saja. Tegas sekali seperti ini gambar paling kiri. Jadi kalau ada muridnya yang gerak sedikit sudah diusir, suruh keluar. Wah, itu sangat tegas. Nah, kemudian ada yang memberikan kebebasan. Silakan anak-anak diajak belajar ke ruang terbuka, ke kebun. Nah, ini ada seperti itu. Kemudian ada juga guru yang mengkondisikan muridnya supaya kreatif dengan mencoba berbagai macam cara memproduksi sesuatu, kayak gitu. Itu kalau gurunya pengen muridnya kreatif. Ada juga guru yang pandai menjelaskan, satu papan tulis penuh isinya penjelasan rumus, pokoknya isinya satu papan tulis catatan-catatan semua. Nah, ini kalau kita melihatnya secara parsial. Kalau Bapak Ibu guru nanti yang lulus PPG tidak bisa hanya parsial begini. Semua kompetensi harus dimiliki yang terkait dengan proses pembelajaran. Nah, karena itu nanti Bapak Ibu itu akan diukur berdasarkan kompetensi kepribadian, sosial, pedagogis, profesional, dan ini semua dikemas menjadi 7 CP ini. 7 CP ini. Ini nanti akan diukur Bapak Ibu. Nah, 7 CP itu kalau kita runut sangat terkait dengan tugasnya guru. Guru itu mesti harus punya kepribadian yang baik. Jangan sampai guru itu perilakunya tidak benar. Yang kedua, guru harus bisa merumuskan indikator, menetapkan tujuan. Masuk kelas, seorang guru itu harus tahu murid saya mau saya bawa kemana. Murid saya mau saya bawa kemana. Murid saya punya target hari ini bisa apa. Itu harus punya, guru itu harus punya tujuan begini nih. Kemudian yang ketiga, guru harus menguasai materi ajar. Jangan sampai guru itu sukses mengajarkannya salah.
Nah, ini tidak boleh. Supaya guru bisa mengajarkan yang benar, maka materi harus dikuasai oleh guru. Yang keempat, CP yang keempat, guru harus mampu merancang pembelajaran yang kreatif, mendorong muridnya bisa menjadi siswa yang kritis kreatif, ya. Kemudian setelah merancang pembelajaran harus bisa melaksanakan dengan baik sehingga muridnya itu menjadi senang, tertantang di dalam kelas dan mampu mengembangkan berpikirnya. Itu CP5. CP6, Bapak Ibu guru harus bisa melaksanakan penilaian secara objektif, otentik, objektif, dan yang terakhir ini harus senantiasa mengembangkan diri. Inilah 7 CP yang harus dimiliki oleh, harus dikuasai oleh para mahasiswa PPG. Nah, kalau kita kemas Bapak Ibu, sebenarnya 7 CP itu dikembangkan dari profil lulusan PPG ini. Bapak Ibu mahasiswa PPG, bahwa Bapak Ibu lulus PPG itu harus tercermin dari profil ini. Yang pertama, menguasai materi ajar, berkarakter, berkepribadian, menginspirasi. Sehebat-hebatnya guru adalah guru yang bisa menginspirasi muridnya. Itu baru hebat, ya. Kalau tidak bisa menginspirasi muridnya, belum bisa disebut guru yang hebat. Kemudian penampilannya memesona. Ingat, penampilan mempesona itu apa? Penampilan mempesona itu membuat murid kita itu nyaman ketika kita ada di dalam kelas. Jangan sampai murid kita itu merasa terpaksa di dalam kelas, tapi nyaman. Cara nyukur gimana? Gampang. Bapak Ibu satu saat pamit kepada muridnya, anak-anak, Bu Guru minggu depan mau ada acara selama seminggu. Wah, kalau muridnya hore, berarti selama ini tersisa di dalam kelas. Tapi kalau gurunya, kalau muridnya merasa, waduh Bu, gimana kita nanti? Lah, itu Bapak Ibu kehadiran di kelas itu dirindukan oleh siswa. Nah, ini yang penting. Guru harus tegas, ikhlas, dan seterusnya. Sampai yang terakhir bahwa guru harus mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini dan masa depan. Ini sebenarnya profil lulus dari PPG itu seperti ini. Nah, 7 CP tadi konstruksinya seperti apa? Konstruksinya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, guru harus memiliki tujuan yang jelas masuk kelas itu. Yang kedua, guru harus menguasai materi. Yang CP yang keempat, jadi CP2, CP3, CP4-nya harus bisa merancang pembelajaran. Jadi setelah menguasai materi harus bisa merancang pembelajaran. Setelah bisa merancang pembelajaran, bisa melaksanakan pembelajaran, muncullah CP5. Begitu sudah bisa melaksanakan pembelajaran, maka Bapak Ibu harus bisa melakukan penilaian secara baik. Dan Bapak Ibu harus melakukan pengembangan diri secara terus-menerus. Itulah CP7. Semua ini akan menjadi bermakna sebagai guru kalau ditopang oleh ini, menjiwai. Guru itu harus menjiwai. Jadi menjadi guru itu panggilan jiwa. Bukan jiwa yang terpanggil, tapi panggilan jiwa. Kalau sudah panggilan jiwa, menjadi guru suatu kenikmatan yang luar biasa yang dirasakan oleh seorang guru, menjadi guru yang ikhlas, guru yang semangat, dan seterusnya. Ini sebenarnya yang sangat diharapkan dari PPG ini.